Kita jumpa lagi di Tolire kali ini kita akan membahas transfer masuk adalah harus ada yang namanya BAST, yaitu tentang akun-akun aset belum diregister. Sejak penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada tahun 2015, pemerintah menggunakan metode harga perolehan terakhir atau HPT dalam menilai persediaan. Artinya, selama 6 tahun, metode ini telah berjasa dalam menilai persediaan sehingga dapat tersaji dalam laporan keuangan pemerintah dan memperoleh opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK selama 4 tahun terakhir. Penggunaan metode HPT selama ini bukan tanpa kelemahan loh, karena menimbulkan nilai koreksi otomatis atau KO yang nilainya cukup signifikan. Koreksi tersebut juga dapat memicu selisih saat terdapat transaksi transfer masuk dan juga transfer keluar persediaan dalam satu entitas pelaporan. Berdasarkan kajian yang dilakukan pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan atas implementasi metode HPT selama ini, serta dalam rangka kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan dan kebijakan akuntansi pemerintah pusat, maka pemerintah akan menerapkan metode penilaian persediaan secara first in first out atau FIFO. Awal tahun 2021, penggunaan metode HPT resmi diakhiri dengan terbitnya Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S3-PB-PB.6-2021. Hal ini menjadi titik kembalinya metode penilaian persediaan pemerintah pusat ke hitahnya, yaitu menggunakan metode FIFO atau first in first out. Kebijakan akuntansi pemerintah pusat menyatakan bahwa nilai persediaan itu sekarang dinilai menggunakan metode first in first out atau FIFO, di mana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama keluar. Seperti contohnya ini nih. Nah, dalam hal metode FIFO belum dapat diterapkan, maka penilaian persediaan dilakukan dengan metode perhitungan berdasarkan harga perolehan terakhir atau HPT. Nah, menurut penjelasan tadi, berarti ketika sistem serta perangkat kebijakan telah stabil dan kondisi kesiapan entitas juga sudah lebih baik, maka metode FIFO merupakan pilihan pertama dan utama bagi pemerintah pusat. Sebenarnya, apa sih yang membuat FIFO dan HPT berbeda? Metode HPT mencatat nilai persediaan berdasarkan harga perolehan ataupun pembelian terakhir per satuan unit. Dengan adanya penggunaan metode ini, maka setiap bulan akan diikuti dengan penyesuaian nilai persediaan yang telah ada berdasarkan harga perolehan terakhir. Nah, dampak adanya penyesuaian nilai persediaan, maka adanya koreksi otomatis yang dilakukan secara berkala. Sementara itu, FIFO merupakan salah satu metode yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam melakukan penilaian persediaan. Nah, dalam metode FIFO, persediaan yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai persediaan yang pertama kali keluar. Sehingga nilai persediaan yang keluar dicatat sesuai dengan urutan masuk persediaan. Seperti contohnya pada layar Bapak Ibu sekarang. Nah, seperti itulah metode FIFO. Ringkasnya, perbedaan metode penilaian FIFO dan HPT antara lain, yang pertama, tidak diperlukan koreksi otomatis pada metode FIFO ini karena transaksi persediaan dicatat sebagaimana terjadinya. Perbedaan kedua pada metode HPT dan FIFO yaitu transaksi transfer atau reklasifikasi keluar dan transfer atau reklasifikasi masuk persediaan dengan metode penilaian FIFO tidak akan menimbulkan selisih nilai karena nilai transaksi transfer atau reklasifikasi keluar tidak akan mengalami penyesuaian di akhir bulan sebagaimana terjadi pada metode penilaian HPT.
Nah, demikian sekilas mengenai metode penilaian persediaan secara HPT dan FIFO. Untuk perhitungan, simulasi, dan detail tentang FIFO akan disampaikan melalui segmen berikutnya. Selamat menonton ya!